Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena tidak kuat menanjak, sebuah truk terguling lalu menimpa sebuah minibus di Kabupaten Boyolali. Kuota murid baru tingkat SD negeri di Kota Semarang belum terpenuhi. Penerimaan siswa baru gelombang kedua akan dibuka. Modal dan keuntungan tak kunjung cair. Nasabah Koperasi BLN menggedor rumah pimpinan koperasi di Kota Salatiga. Ya, posko layanan sistem penerimaan murid baru SPMB di Kota Semarang diserbu para orang tua calon siswa. Kedatangan mereka untuk mengurus kendala pendaftaran dan seleksi peserta didik baru di jenjang sekolah menengah. Kesibukan terlihat di posko SPMB yang digelar Dinas Pendidikan Kota Semarang. Sejak pagi, para orang tua calon siswa antre demi mendapat giliran berkonsultasi masalah kendala teknis atau administrasi terkait pendaftaran dan seleksi peserta didik baru. Salah satunya adalah Hesti. Kedatangannya untuk melakukan perubahan data agar anaknya bisa diterima di sekolah negeri melalui jalur afirmasi. Ini mau perubahan data dari domisili ke afirmasi. Karena umurnya kurang. Umurnya kurang, ini saya masukkan ke afirmasi untuk jalur prestasi, nilainya juga kurang, jadinya pilihannya terakhir apa afirmasi. Kehadiran posko SPMB merupakan bagian dari layanan pendampingan dan pengaduan bagi masyarakat selama masa pendaftaran dan seleksi peserta didik baru, sekaligus untuk meminimalisir adanya kesalahan serta perbaikan input data. SD-nya di luar kota, kakaknya Kota Semarang, mau daftar di Kota Semarang ini kan perlu ada tambahan nominasi. Kemudian pelayanan yang mutasi, karena yang mutasi kan memang harus dilayani secara offline di posko SPMB. Ya, kemudian verifikasi data, ya ada beberapa kesalahan data di KK gitu kan, salah nama. Itu kita layani di posko SPMB gitu, supaya nanti tidak terjadi error dan merugikan dari pendaftar. SPMB Sekolah Tingkat Menengah di Kota Semarang memiliki kuota 11.580 siswa dari 48 sekolah. Hingga hari ketiga, total calon siswa yang sudah mendaftar hampir 33.000 orang. SPMB sudah ditutup pada Kamis kemarin. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, pendaftaran SPMB di Kabupaten Brebes menemui sejumlah kendala sehingga dikeluhkan para orang tua. Mereka akhirnya mendatangi sekolah untuk menyerahkan dokumen pendaftaran secara langsung. Hari ketiga pendaftaran siswa didik baru di SMP Negeri 2 Brebes masih berlangsung. Sejumlah orang tua terpaksa mendatangi sekolah untuk menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran anak mereka kepada pihak sekolah. Selain itu, mereka juga dibantu untuk melakukan pendaftaran secara online karena mereka kesulitan mengunduh dokumen pendaftaran secara daring. Awalnya karena kita informasikan aku dari online ya Pak ya, dari SPMB online, dari kampus itu. Cuman mendadak tadi saya pikir kan online dulu baru nanti ada kabar untuk penyerahan dokumen resminya aslinya. Ternyata begitu pagi jam 8 dapat informasi katanya harus datang ke sekolah yang bersangkutan untuk penyerahan dokumen aslinya seperti itu. Pada hari ketiga ada lebih dari 500 peserta didik baru yang mendaftar. Pihak sekolah menyiapkan panitia khusus untuk membantu para orang tua mendaftarkan anak mereka secara online. Kemudian orang tua datang ke sekolah membawa verifikasi terkait persalinan asli. Tapi mayoritas rata-rata kebanyakan online? Kebanyakan online. Online orang tua kemudian datang sini menyelesaikan administrasi, mencocokkan berkas yang ada. Salah satu yang menjadi kendala kan kadang siswa ataupun orang tua itu kan tidak paham kaitan dengan teknologi Pak ya. Ini kan para siswa harus diwajibkan memiliki akun Pak. Nah untuk mempermudah mereka Pak dalam membantu apa yang dilakukan oleh sekolah? Kami menyiapkan panitia. SPMB melalui 3 jalur yakni domisili, afirmasi, dan jalur mutasi. 380 murid baru akan dibagi dalam 12 rombongan belajar, masing-masing kelas berisi 38 murid.
Selain 3 jalur tersebut, SMP Negeri 2 Brebes juga menambah 1 jalur lagi, yakni kelas khusus olahraga sebanyak 38 murid. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Ya, kuota siswa sekolah dasar negeri di Kota Semarang belum terpenuhi. Untuk memenuhi kuota tersebut, rencananya Dinas Pendidikan Kota Semarang akan membuka SPMB tahap kedua pada akhir Juni atau di awal bulan Juli. SPMB jenjang sekolah dasar sudah ditutup pada 14 Juni kemarin, tetapi masih banyak tersedia kursi kosong di 36 sekolah dasar negeri di Kota Semarang. Permasalahan itu membuat Dinas Pendidikan putar otak untuk memenuhi kuota tersebut, kekurangannya sebanyak 551 siswa. Dinas Pendidikan Kota Semarang akhirnya berencana untuk membuka SPMB gelombang kedua pada akhir Juni atau awal Juli 2025. Wacana itu sedang dikoordinasikan dan menunggu persetujuan dari Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti. Di jenjang SD mau mengadakan SPMB gelombang 2. Kami sudah konsultasikan dengan Ibu Wali Kota, ini kami sudah mempersiapkan perubahan perwal dan perubahan juknis untuk mengadakan SPMB gelombang 2 untuk SD di akhir Juni atau awal Juli. Karena memang ada kekurangan, masih ada kursi kosong di beberapa SD. Mekanisme penerimaan calon siswa baru tahap 2 masih menggunakan aturan yang sudah ada. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, sejumlah SMP negeri di daerah terpencil di Kabupaten Brebes sepi peminat. Jumlah siswa yang mendaftar jauh dari jumlah kuota yang disediakan. Salah satu sekolah yang sepi peminat adalah SMP Negeri 1 atau 8 Brebes di Dusun Pandansari, Desa Kalilingi. Pada hari terakhir pendaftaran suasana terlihat sepi, tidak terlihat calon peserta didik yang hendak mendaftar. Sejauh ini baru ada 50 calon siswa yang mendaftar. Jumlah ini menurun jauh jika dibandingkan tahun lalu. Kehadiran sekolah-sekolah baru disinyalir menjadi penyebab sehingga para calon siswa memiliki banyak pilihan sekolah. Selain itu, para calon siswa juga banyak memilih sekolah swasta karena pertimbangan lebih dekat dengan rumah. Mendaftar di sini. Sudah 50 siswa. Sudah 50-an lebih ya. Kita kan hanya menerima 2 kelas. Sudah diverifikasi semua, Bu? Ya kan belum waktunya, masih proses pendaftaran, jadi masih sampai tanggal 28 nanti pengumumannya 28. Kalau dibanding tahun lalu, Bu, jumlah yang mendaftar? Ya, masih lumayan kemarin. Ini turun ini itu? Mungkin jumlah kelahiran yang mungkin yang agak berkurang gitu. Terus ada beberapa sekolahan nambah, jadi mungkin banyak yang ke sekolah lain. Itu karena apa, Bu? Ya, saya tidak tahu karena itu urusannya masing-masing. Ya, ratusan siswa SD di Kota Semarang mengikuti Festival Lomba Seni Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N tingkat Kota Semarang. Para siswa mengikuti 7 mata lomba dari menyanyi hingga mendongeng. Festival Lomba Seni Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N tingkat Kota Semarang digelar di SD Negeri Pekunden Rabu siang. Lomba diikuti ratusan siswa yang dikirim dari tingkat kecamatan sekota Semarang. Festival terdiri dari sejumlah mata lomba seperti menyanyi, mendongeng, menari, membawakan puisi, dan mewarnai. Para peserta berlomba untuk menjadi juara tingkat kota dan nantinya akan dikirim mengikuti festival tingkat provinsi. Untuk Kota Semarang, kami sudah mulai dari bulan Mei kemarin ada seleksi di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan itu semua kecamatan menyelenggarakan seleksi untuk lomba anak-anak. Ada 7 lomba, di antaranya ada menyanyi solo, menari, pantomim, seni kriya, tari, dan lain sebagainya. Dan masing-masing kecamatan itu memilih satu bisa jadi 1 orang maupun 1 tim untuk dikirimkan di FLS 3N tingkat Kota Semarang. Festival ini merupakan lomba tahunan yang menjadi program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Festival sebagai ruang ekspresi kesenian dan kebudayaan bagi para siswa, sekaligus untuk membangun karakter generasi muda yang kreatif dan berprestasi. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.